kontestasi demokrasi, kontestasi pilpres kalau partai-partainya semuanya sudah diajak untuk koalisi permanen. Kalau kan gagasannya mereka sama nggak gimana? bisa bergerak Kalau untuk gagasannya sama gimana? memunculkan calon-calon nanti. Kalau gagasannya sama gimana? Ngapain ada kontestasi kalau gagasannya sama? Oh, jadi nggak perlu ada kontestasi ya? Ya nggak perlu lah, ngapain? Oke, terus nanti Gitu loh. pilpresnya berarti musyawarah? Ya nggak. Kita lihat nanti aja, Nana. Oke, saya mau ke Bang Noel ya. Bang Noel, sebagai ketua umum relawan Prabowo Mania dan juga Jokowi Mania, saya ingin tanya, pembentukan koalisi permanen ini, apakah kemudian Anda lihat sebagai cara untuk meredam lawan-lawan politik di kontestasi pemilu mendatang? Pertanyaannya lawannya siapa? Ya makanya, Nggak ada kan pasti lawan, ada. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Gimana Jadi tadi memang disampaikan pembentukan Bung koalisi permanen itu Guntur, supaya nggak ada lawan? emang tidak ada. Oke. Orang semua anak bangsa semua kok. Apa yang disampaikan Bung Maksudnya Guntur kawan waktu itu? perjuangan tadi, Ntar kalau dulu. menurut Pak Prabowo ya, Demennya Bang gue ya. pengen berantem, ntar dulu, denger dulu. Gimana? Nah, apa yang disampaikan Wamen Guntur nggak usah waktu itu, berantem-berantem. itu benar sekali. Ya kita sama anak bangsa mau ngapain? Ya. Terus semua tadi dia udah disampaikan oleh Cak Imin sebagai ketua umum PKB. Kalau motivasinya buat ngebangun bangsa ini kenapa tidak? Jadi nggak perlu. Disampaikan juga oleh Pak Prabowo, ini terkonfirmasi pernyataan ya. Di dalam pemerintah atau di luar pemerintahan sama kualitasnya kok, sama baiknya. Oke. Sama-sama ngejaga. Tadi disampaikan juga Bung Guntur bahwa kita tetap menjaga demokrasi ini. Jangan ada abuse, penyimpangan. Nah, itulah tugasnya PDIP. PDIP itu selalu ketika di luar kualitas demokrasi semakin bagus. Begitu juga ketika PDIP di dalam semakin bagus. Nah, kita berharap tawaran atau gagasan koalisi permanen ini ke depan ini agar lebih berkualitas, Ya. demokrasinya, ngebangun bangsanya lebih bagus. Karena kenapa? Pak Prabowo itu presiden kita itu menggambarkan kritik beliau terhadap negara-negara di luar. Ya. Elit yang selalu berkelahi. Yang dikorbankan siapa? Rakyatnya. Negaranya hilang. Di Tapi mana demokrasi itu memang bising, Bang Noel. Rusia. Memang demokrasi itu butuh kebisingan. Iya betul. Tapi bukan Anda kan pernah jadi aktivis 98 kan? kerusuhan, chaos dan sebagainya. Bangsa ini udah letih lah ya menghadapi hal-hal yang tadi yang diinginkan kamu, nak. Apa? Berantem, kebisingan dan itunya. Oke. Nah, yang diinginkan oleh Pak Prabowo ke depan itu, ayo kita membangun dengan nuansa kenyamanan Ya. tanpa menghilangkan substansi demokrasinya. Oke, substansi demokrasi adalah kontestasi. Iya. Oke, tapi Itu dengan kan mengunci prosedural. koalisi permanen. Kontestasi tadi adalah prosedural, bukan substansi. Iya, betul. Substansi bagaimana mensejahterakan rakyat. Oke. Itu yang lebih penting. Prosedurnya adalah kontestasi. Iya, itu prosedur. Harus ada Prosedur kontestasi. demokrasi. Ya, Bukan substansi. Ya, tapi dengan adanya pembentukan koalisi permanen ini, Bang Noel, itu Ya. kan sulit untuk menciptakan prosedur kontestasi tadi karena Kata lawannya nggak ada. Ya, makanya demokrasi yang indah itu jangan pakai Allah Barat. jadi- Beda pandangan kita musuhin. Loh, Oke. Pak Prabowo tidak Nggak, mengajak maksudnya apa itu. nih? Kenapa? Berarti nggak boleh ada kontestasi. Bukan nggak ada kontes. Ini disampaikan berkali-kali sama Pak Prabowo. Kita koalisi permanen ini harus tetap ada tanpa menghilangkan namanya perbedaan. Oke. Karena memang butuh dinamika, kebisingan-kebisingan yang tadi kamu inginkan, yang Ya. seperti knalpot bising itu. Gitu. Ya. Jadi ya sekali lagi yang paling penting adalah substansi demokrasi. Ya gimana itu mau sejahtera. menciptakan kontestasi kalau tujuhnya udah dikunci semua? Mana dikunci? Emang dikunci? Ya kan Orang koalisi dibebaskan permanen. kok. Itu kan gagasan. Gagasan itu lahir dari sebuah mimpi besar. Ya. Ayo nih, kemudian ditawarkan, yuk bikin koalisi permanen. Gitu loh. Nah, ketika ada respon-respon yang kiranya kritis, kan itu bagian dari demokrasi. Misalnya, Nasdem, ya kita kaji dulu. Berapa lama limitnya? Gitu loh. Kan itu penting, itu kan jawaban kritis. Kemudian direspon positif dengan Cak Imin. Bagus, lantas kemudian direspon juga oleh PAN. Lantas direspon juga oleh Guntur Romli dan PDIP-nya. Kita akan tunggu dulu, karena kita selalu mekanisme lewat Kongres. Di situ ada mandat hak prerogatif ketua umum. Jadi ya kan demokrasi tetap ada. Gitu loh. Jadi jangan ada semacam pertanyaan yang bias gitu, penyimpangan gitu loh. Enggak. Enggak Nggak ada kata-kata penyimpangan dari tadi. Anda menyimpulkan sendiri loh, Bang Noel. Itu kok orang gue dengerin dari tadi. Ya, bukan. Itu tadi bagaimana kemudian Lu melahirkan. kan nanya dengan intimidasi tipis jaraknya. Terus kan nanya tuh intimidasi. Anda jangan judgmental dong, Bang Noel. Itu mental. Iya dong. Enggak, itu tadi yang saya ingin tanya. Oh, pokoknya redup untung loh. Di Hadi tadi terintimidasi, terintimidasi. Oke, ya ayo kita kembali ke topik. Oh, topik. Jadi bagaimana kemudian melahirkan kontestasi demokrasi, kontestasi pilpres kalau partai-partainya semuanya sudah diajak untuk
koalisi permanen. Kalau Kan gagasannya mereka sama nggak gimana? bisa bergerak. Kalau untuk bisa gagasannya sama gimana? memunculkan calon-calon nanti. Kalau gagasannya sama gimana? Ngapain ada kontestasi kalau gagasannya sama? Oh jadi nggak perlu ada kontestasi ya? Ya nggak perlu lah, ngapain? Oke, terus nanti Gitu loh. pilpresnya berarti musyawarah? Ya nggak gini loh. Atau makanya dikembalikan ke MPR? Pahamin dulu tentang substansi demokrasinya. Ya. Jangan lihat prosedur demokrasinya. Apa yang tadi disampaikan Nana itu kan soal teknis demokrasinya. Yuk kita bikin yang namanya pemilu. Iya, tidak salah. Tapi ketika ada gagasannya sama, apa salahnya? Pemilu pemilihan umum ya? Iya, pemilu pemilihan Ya. umum. One man one vote. Iya, one man one vote. Kalau tadi Anda bilang nggak usah ada kontestasi? Nggak juga dong. Oh, Kan oke. gagasannya. Ya. Kan kita bicara tentang gagasan. Oke. Biar kita masuk pada wilayah substansi. Oke, tapi Gitu. tapi saya tegaskan lagi ya. Tadi Anda katakan kalau memang visinya sama, buat apa ada kontestasi ya? Ya nggak gitu juga, jangan dulu. Tadi kan Anda ngomong begitu. Nggak mau jawab. Oke, saya ke Bang